Hakadha Rasul bersabda bahwasanya orang tersebut kum maghfurul lakum, orang itu keluar dari majelis, berdiri selesai majelis mengingat Allah, telah terampuni dosanya. Hakadha. Besarnya pahala menghadiri majelis mengingat Allah dan belajar ilmu Allah dan syariat Rasulullah SAW. Segitu besarnya. Hakadha. Tidak cukup qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Allah mengganti dosa-dosa kita, kesalahan kita, keburukan kita dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengkhususkan orang-orang yang menuntut ilmu Allah. Di segala bidang, di segala hal, di semua keadaan, orang-orang yang menuntut ilmu Allah, ya, belajar syariat Rasulullah SAW dikhususkan dari yang lainnya. Allah senang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu beramal saleh, ya, seperti membaca Al-Qur'an, berinfak dan banyak luas sekali amal-amal saleh. Tapi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dibedakan dan dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala. Khusus menuntut ilmu atau belajar ilmu Allah, syariat Rasulullah SAW. Berarti orangnya pun dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah akan memuliakan dengan khusus. Nah, jadi dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu syukur kita ini nggak boleh berhenti. Kalau kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis mengingat Allah, belajar ilmu syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus kita bersyukur, sebab Allah juga tidak pernah berhenti mengkhususkan kita. Bayangin nanti di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa orang yang imannya itu ada, ya, imannya itu nempel Allah angkat terus derajatnya. Tapi masih kalah kata Allah taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan mereka yang menuntut ilmu lebih tinggi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Darajat, kata Allah taala, beberapa derajat. Jadi derajat tersebut nggak sepele. Satu derajat itu ulama-ulama banyak mentafsirkan sangatlah tinggi satu derajat, padahal ini beberapa derajat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sahabat Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW, bahwa derajat di sini itu per derajat, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, Rasulullah itu memberi julukan kepada beliau itu habrun ummati, samudra ilmu umatku, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan abahnya juga termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupu Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan satu derajat itu seperti perjalanan 700 tahun. Bayangin ini. Jadi ini orang beriman, ya, sama orang beriman dan menuntut ilmu itu dibedakan beberapa derajat. Per derajat itu jauhnya seperti orang jalan kaki 700 tahun per derajat. Nah, adapun berapa derajat beberapa ulama banyak yang mengatakan sekian derajat ya. Yang penting kita pahami hikmahnya aja, ya, kita istiqamah dan lain sebagainya. Ya, kalau satu derajat saja sudah segitu tingginya. Nah, karena itu kita dikhususkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin yang mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala lah segitu pahalanya. Jadi saking pentingnya ilmu. Dari dulu dari zaman Rasulullah SAW, apalagi sekarang. Jauhnya orang dari belajar ilmu Allah, syariat Rasulullah SAW. Lebih penting lagi, lupanya orang-orang terhadap ilmu Allah, syariat Rasulullah SAW. Ingatnya orang dengan dunia semakin dekat dan semakin jauh dengan ingatnya kepada Allah. Karena apa? Karena nggak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus zaman semakin ke sana, semakin ke depan, semakin sedikit orang-orang yang
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dipilih sebagai orang-orang yang di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menuntut ilmu Allah. Utul ilm, menuntut ilmu Allah. Ya, tentunya lewat syariatnya sama aja dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanggaan buat kita. Ya, jadi kalau kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu karunia yang sangat besar. Orang yang sudah mati ingin balik untuk hadir majelis zikir karena tahu tingginya derajatnya, besarnya pahalanya, luasnya pengampunan Allah per hadir ya, per sekali hadir. Dalam hadis diriwayatkan, sekali hadir bayangin, seperti orang sholat 1000 rakaat. Sekali hadir loh. Hudur majlis ta'lim afdal min salat 1000 rakaat. Wa tahyi 1000 janazah. Enggak cukup 1000 rakaat, seperti ente menghantar 1000 jenazah. Wa iyadatu 1000 marid. Seperti ente menjenguk 1000 orang sakit. Kakak kita sakit, kita enggak sempat loh. Kemarin katanya sakit, kita nggak sempat, ya. Fakhruddin ini kita nggak sempat, bayangin, padahal kita nggak jauh. Ini Allah memberi pahala orang menjenguk orang sakit 1000 kali, bayangin. 1000 kali menghantar jenazah dan 1000 kali sholat sunnah, bayangin. 1000 rakaat sholat sunnah, itu tingginya orang yang menghadiri majelis mengingat Allah dan belajar ilmu. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan memuliakan sesuatu yang ada hubungannya dengan ilmu. Jelasnya yang paling dimuliakan yaitu yang berilmu, orang-orang yang senang dengan ilmu, yang dekat dengan ilmu, yang dekat dengan majelis ilmu dan lain sebagainya. Hakata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Hakata. Mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.